Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya Dr. Henry. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi tentang pengantar bab 1 TKRS, Tata Kelola Rumah Sakit. Kami susun mengacu kepada KMK nomor 1596 tahun 2024 tentang standar akreditasi rumah sakit, dan juga Kepdirjen Yankes nomor 47104 tahun 2024 tentang instrumen survei akreditasi rumah sakit. Mudah-mudahan materi sederhana ini dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan juga pemahaman Anda serta semangat Anda dalam mempersiapkan bab 1 TKRS. Baik, yang pertama adalah gambaran umum. Di sini pemerintah sudah menetapkan definisi dari rumah sakit, yakni suatu fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan yang paripurna, yang memiliki sifat pelayanan yang promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif, melalui berbagai macam instalasi seperti rawat inap termasuk ICU, kemudian rawat jalan, IGD, laboratorium, radiologi, dan pelayanan lainnya seperti anestesi dan bedah. Kemudian rumah sakit dalam mewujudkan pelayanan tadi maka harus memiliki kepemimpinan yang efektif. Nah, kepemimpinan efektif ini memiliki ciri utama, yakni adanya suatu sinergi positif antara para pemangku kepentingan rumah sakit, mulai dari pemilik rumah sakit, representasi pemilik rumah sakit, kemudian direktur rumah sakit, para pimpinan rumah sakit, dan juga para kepala unit kerja, termasuk ketua komite. Nah, ketika dari para pemangku kepentingan ini saling bersinergi positif, maka kepemimpinan efektif ini akan muncul. Semakin kuat sinergi, maka kepemimpinan akan semakin efektif. Ketika salah satu atau lebih dari para pemangku kepentingan ini tidak bersinergi positif, maka kepemimpinan tidak akan efektif, sehingga memunculkan berbagai macam masalah, baik itu skala kecil, menengah, maupun skala besar. Nah, ini menjadi kunci utama dalam mewujudkan keberhasilan dari visi dan misi rumah sakit. Kemudian, di antara para pemangku kepentingan tadi, seperti direktur rumah sakit, para pimpinan rumah sakit, dan juga para kepala unit kerja, ini berkolaborasi mewujudkan visi dan misi rumah sakit yang telah ditetapkan. Nah, masing-masing para pemangku kepentingan ini memiliki tanggung jawab pengelolaan, ya, mulai dari PMKP, peningkatan mutu dan keselamatan pasien, kemudian kontrak, baik itu kontrak klinis maupun kontrak manajemen, dan juga sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sumber daya sarana prasarana, dan lainnya. Nah, keseluruhan ini tanggung jawab pengelolaannya ini harus disiapkan dalam bab 1 TKRS. Kemudian di antara para pemangku kepentingan ini tentu bertujuan atau berperan dalam operasional rumah sakit. Nah, masing-masing dari para pemangku kepentingan ini harus jelas uraian tugas, tanggung jawab, dan juga wewenangnya. Dan ini diketahui oleh para pemangku kepentingan, ya, harus difahami sehingga jelas dan juga bisa saling menghormati antara uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Ya, ini untuk menghindari adanya konflik dan juga menghindari adanya perselisihan di antara para pemangku kepentingan, sehingga sinergi positif tadi akan terus berjalan dengan lancar, dengan mulus. Daftar TKRS ini memiliki 12 fokus, ya, untuk rumah sakit yang menyelenggarakan program penelitian bersumber manusia,
Jika tidak, maka hanya ada 11 fokus. Nah, 11 fokus ini atau 12 fokus ini nanti akan dijabarkan dalam 17 standar. Nah, fokus ini harus dikuasai oleh Anda yang memang bertugas di bab 1 TKRS. Dalam TKRS ini ada yang namanya hierarki kepemimpinan. Ya, ada 4 level kepemimpinan, mulai dari pemilik rumah sakit ataupun representatif pemilik hingga kepala unit kerja. Ya, ini masing-masing memiliki komando khusus dari masing-masing level ya, sehingga nanti berhubungan sekali dengan uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Kemudian rumah sakit yang telah berhasil menyelenggarakan tata kelola yang baik ini akan menghasilkan kualitas pelayanan yang baik pula. Semakin baik tata kelolanya, maka pelayanannya pun kualitasnya akan semakin baik. Dan ini memiliki beberapa ciri utama. Ya, yang pertama adalah penampilan dan juga keramahan staf. Ini akan dominan. Ya, kemudian rumah sakit tersebut akan mengutamakan 5R. Ya, mulai dari rapi, resik, rawat, rajin, dan juga ringkas. Ini dilakukan secara konsisten ya, dalam setiap shift, dalam setiap hari, dalam setiap pekan, dalam setiap bulan, setiap tribulan, setiap tahun ya, dan seterusnya. Kemudian ini juga dilakukan secara menyeluruh, mulai dari level paling bawah sampai level paling atas, mulai dari bagian depan rumah sakit sampai bagian belakang rumah sakit, dari lantai dasar rumah sakit sampai lantai paling atas rumah sakit. Kemudian ciri berikutnya adalah bahwa rumah sakit tersebut mengutamakan mutu dan keselamatan pasien. Tidak hanya keuntungan, tidak hanya profit, atau tidak hanya citra saja. Yakni lebih penting mutu dan keselamatan pasien dibandingkan yang lainnya. Nah, inilah kunci dari akreditasi ini, bagaimana rumah sakit menampilkan tata kelola yang baik sehingga mewujudkan atau terwujud kualitas pelayanan yang baik dan juga memiliki ciri-ciri tadi. Ya, semakin bagus maka akan semakin berhasil dalam mendapatkan status akreditasi paripurna. Kemudian bab TKRS ini ada 17 standar ya. Kemudian elemen penilaiannya ini ada 71. Kemudian dijabarkan lagi dengan kelengkapan bukti. Nah, kelengkapan bukti ini sudah 100 lebih ya dari bab 1. Mulai dari 27 yang bersifat regulasi, 45 dokumentasi ataupun bukti implementasi, observasinya ada 2, dan juga wawancaranya ada 38 ya. Kemudian simulasi ini tidak ada. Nah, ini harus difahami, diketahui oleh rekan-rekan yang bertugas di TKRS untuk nanti memudahkan dalam mempersiapkan bab 1 TKRS. Kemudian ini adalah rincian dari standar tadi ya. Begitu juga dengan elemen penilaian dari masing-masing standar dan juga kelengkapan buktinya. Ini juga perlu diketahui, dipahami oleh Anda untuk mengetahui beban ya rekan-rekan yang memang bertugas pada standar tersebut. Ya, semakin besar EP dan juga kelengkapan bukti, maka semakin berat bebannya. Ya, semakin sedikit maka akan semakin ringan bebannya dalam mempersiapkan bab 1 TKRS tersebut. Nah, ini sangat penting sekali untuk difahami, diketahui oleh rekan-rekan. Kemudian bagaimana hubungan bab 1 TKRS ini dengan bab lain? Ya, ini juga sangat penting. Ya, di sini bab TKRS khususnya memiliki hubungan dengan 2 bab. Ya, yakni pertama PMKP dan juga yang kedua adalah bab KPS. Ya, ada sekitar 13 ya elemen penilaian yang nanti akan berhubungan dengan bab lain. Nah, ini ketika EP di TKRS ini bagus, maka ini di bab yang lainnya pun itu harus sama atau sesuai atau selaras, sinkron. Ketika keliru, tidak sama, tidak sinkron, tidak selaras, maka akan mempengaruhi penilaian. Ya, misalkan TKRS 4B ini
nilainya sudah bagus, tapi ternyata di PMKP 1A ini kurang bagus, maka nanti TKRS 4B ini nilainya tidak 10, ya bisa menjadi 5 atau mungkin lebih parahnya menjadi 0. Ya ini lumayan ya, ada sekitar 13 EP, jadi jangan sampai teman-teman kehilangan nilai tersebut gara-gara tidak sinkron dengan bab lain. Nah, sehingga di sini teman-teman yang bertugas di PMKP dan juga KPS itu harus bersinergi positif dengan teman-teman yang bertugas di TKRS. Ya, jangan sampai menang sendiri, mementingkan ego sendiri, dan juga tidak bersinergi positif. Yaitu tentu akan merugikan rumah sakitnya. Lalu bagaimana dengan targetnya? Ya, ketika rumah sakit menargetkan paripurna, maka target nilainya adalah minimal 80%. Ya, dengan nilai maksimal 710, maka 80% ini nilainya adalah 568. Ya, harus ada 57 EP yang bernilai 10. Ya, untuk secara sederhananya. Ya, atau setelah keseluruhan 71 EP ini totalnya adalah 568. Ya, ini menjadi target bersama ya, khususnya bagi Anda yang bertugas di bab 1 TKRS. Baik, ini dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas partisipasi Anda dan memaaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.